Oke, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, Pak ya. Biasanya kita membahas fikih sunnah biasanya. Sekarang kita sedikit melipir ke fikih tentang kurban, ya, karena sebentar lagi tinggal 2 mingguan lagi, ya Pak ya, insyaallah 2 minggu lagi kita Idul Adha. Jadi pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan kurban, Pak. Ini saya ambil dari tulisan dari Salim bin Uqail Asy-Syatri. Beliau membahas tentang 80 masalah tentang samanuna mas'alatan, ya, 80 masalah fi ahkamil udhiyah, tentang hukum-hukum seputar kurban. Ini masalah-masalah yang biasanya banyak kita tanyakan, ini beliau bahas di sini, ya. Kita bahas satu persatu, Pak ya. Yang pertama kita lihat dulu ta'riful udhiyah, ya, apa itu pengertian dari udhiyah sendiri. Udhiyah itu kan artinya korban, ya Pak ya, secara bahasa itu korban. Nah, maka lahirlah kata-kata adha, ya, hari raya Idul Adha. Jadi ada adha namanya, ada udhiyah. Kalau adha itu hari rayanya, udhiyah korbannya. Nama lainnya juga dhuhiyah, ya Pak ya. Dhuhiyah korban juga artinya. Pengertiannya apa Pak, Bu ya? Mayuzbah, apa yang disembelih, ya, disembelih min bahimatil an'am, dari bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu berarti hewan ternak. Hewan ternak itu pokoknya ada 3 itu Pak. Asalnya ada 3 hewan ternak yang boleh dikorbankan itu. Pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga itu domba. Nah 3 ini yang menjadi usul. Kemudian yang serupa dengan ini maka dimasukkan, ya, kambing, kerbau, sapi, gitu ya. Kambing, domba, masuknya ke situ. Nah, jadi asalnya pokoknya 3, ya, min bahimatil an'am itu onta, sapi, dan domba, ya, onta, sapi, dan domba. Jadi ma yuzbah, apa yang disembelih min bahimatil an'am, dari binatang ternak, ayyama Idul Adha, di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha taqarruban ilallahi azza wa jalla. Niat kita apa Pak? Niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni niatnya adalah ibadah, taqarruban, ya Pak. Makanya namanya juga korban. Kurban itu dari kata taqarruban itu Pak. Mendekatkan diri kepada Allah taala. Makanya kalau penyembelihan itu kan enggak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, ya Pak ya. Kita mengatakan salat kita, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku itu diartikan oleh para ulama, nusuk itu Pak diartikan oleh para ulama dengan zabah. Zabah itu artinya sembelihan. Makanya sembelihan itu enggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala karena dia ibadah sifatnya Pak. Ya, sembelihan itu enggak boleh, ya, untuk selain Allah. Sembelihan untuk
apa gitu, hal-hal yang tidak diizinkan karena takut apa, itu enggak di ini dalam syariat itu. Karena dia bersifat ibadah dan ibadah enggak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Misalnya nyembelih ini kata dukun apa gitu ya, itu enggak boleh itu. Pokoknya nyembelih enggak boleh kecuali untuk Allah Ta'ala. Walaupun pakai bismillah, tapi kita tujukan untuk selain Allah ya sama. Hukumnya dianggap kesyirikan juga. Ya. Itu udhiyah pengertiannya Pak. Sekarang kita lihat sababu tasmiyatiha. Kenapa dinamakan udhiyah? Udhiyah kurban. Kenapa dinamakan kurban? Qila dikatakan fidzalika nisbatun liwaqtid duha. Nisbah dikaitkan dengan waktu duha, kan namanya Idul Adha. Duha. Udhiyah. Kata dasarnya sama itu Pak. Dhad dan ha dan ya, alif namanya. Alif maksur ya. Dha itu kan sama kata-kata duha, udhiyah, adha, adhatun, dhahiyah sama kata dasarnya itu. Kenapa dinamakan udhiyah? Ya, karena terkait dengan waktu duha, Pak. Ya, kan kita juga nyembelih itu setelah selesai sholat. Kita boleh sholat itu kan ketika awal waktu duha, Pak. Sama kayak kita setelah subuh itu. Setelah sholat subuh kan nggak ada sholat sunnah, terlarang waktunya. Kita baru boleh sholat itu kalau sudah masuk waktu syuruk. Nah, biasanya ada sholat syuruk ya. Kita i'tikaf di masjid misalnya habis subuh itu duduk nunggu waktu syuruk. Sejam setengah kira-kira dari waktu subuh itu baru boleh kita sholat hari raya itu. Itu waktu pembolehan sholat itu waktu syuruk itu. Jadi syuruk itu dalam ulama mazhab Syafi'i itu kan dinamakan dengan waktu duha di awal waktu. Ya, waktu duha yang awal-awal duha itu ya syuruk itu, Pak. Ya, syuruk itu. Nah, kita nyembelih itu sekadar waktu untuk sholat Id setelah itu. Jadi nggak boleh sebelum sholat. Kalau kita nyembelih sebelum sholat dianggap sebagai sembelihan biasa. Berarti nggak dapat pahala kurban, Pak ya. Jadi dinamakan udhiyah itu karena dikaitkan dengan waktu duha. Li'annahu huwal waqtul masyru', karena dialah waktu yang disyariatkan li bidayatil udhiyah, untuk berkorban. Ya, jadi berkorban waktunya di waktu duha. Itu kita ini Pak ya. Nah, itu di hari ke-10 itu toh, Yaumun Nahar. Kenapa dinamakan Yaumun Nahar? Bukan karena nahar itu Pak untuk onta. Onta itu kan kalau nyembelihnya biasanya enggak ditaruh di bawah kayak sapi, tapi ditusuk. Yang tusuk ini namanya nahar, Bu ya. Onta itu kan ditusuk ininya. Ya mungkin Bapak yang pernah lihat Pak ya, mungkin video-video itu ada. Tusuk di sininya. Kalau sapi kan disembeli, namanya zabahun. Kalau onta itu nahrun itu ditusuk di sininya itu. Ya karena tinggi Pak ya. Boleh ditidurin, boleh aja, tapi jarang orang yang bisa nidurin taruh onta bawah itu Pak ya. Susah. Nah, susah. Cari masalah itu. Nah, makanya caranya gini, ditusuk dia di lehernya itu. Nah. Apa dalil pensyariatan itu, Pak? Ya. Adillah ala masyru'iyatiha. Dalil-dalil yang menunjukkan syariat berkorban tersebut. Pertama dalilnya, Pak, dari Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kautsar itu, ya, fasalli li rabbika wanhar, ya, Pak. Maka salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Itu urutan juga, Pak, ya. Salat dulu, nyembelih. Salat wanhar itu tadi itu onta itu. Tusuk. Fasalli li rabbika wanhar. Wa qad fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah tadi fasalli li rabbika wanhar. An-nahar itu artinya adalah an-nusuk, ibadah, waz-zabah Yaumal Adha, ya, ibadah dan menyembelih pada hari Idul Adha, ya. Dan ini juga pandangan para ahli tafsir yang lainnya. Dalilnya itu fasalli li rabbika wanhar itu nyembelih maksudnya. Nyembelih korban kita. Itu dari Al-Qur'an, Pak. Dari sunnah apa? Dari sunnah itu, Pak, ada dalil hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menjelaskan
Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillah. Pertama bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhahi, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkorban, fala yamussa min sya'rihi wa bashrihi syai'an. Ya, jangan potong rambut dan kuku sedikit pun. Kan sunnah itu Pak ya. Kita sahibul korban, ya. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, ya, kita disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku kita. Ya. Sebagian ada menerjemahkan dengan nggak boleh memotong kuku kambingnya, bukan itu. Nggak kambingnya, kitanya gitu Pak ya. Kitanya, bukan kambingnya. Kambingnya biarin aja. Kambingnya jangan kambingnya. Kan kita yang mau korban, bukan kambing korban kita. Ya, Pak ya. Jadi oleh Muslim nih Pak. Kemudian dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man zabaha ba'da shalah," siapa yang menyembelih setelah salat, faqad tamma nuskuhu, maka sudah sempurna penyembelihannya. Yang menyembelih setelah salat sempurna penyembelihannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia sudah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Yang menyembelih setelah salat. Sebelum salat berarti dianggap sebagai kurban, penyembelihan biasa, bukan kurban. Kemudian ijma, ya. Wa qad ajma'al ulama, para ulama sudah berijma ala masyru'iyatiha, tentang pensyariatannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, ya Pak ya. Kemudian para ulama berbeda tentang hukumnya. Itu syariatnya ada. Kemudian masalah hukumnya para ulama nanti berbeda ya Pak ya. Tentang syariatnya, hukumnya para ulama berbeda. Sekarang kita lihat hukumnya. Jadi hukumnya itu ada dua pendapat Pak. Ada dua pendapat. Setelah mereka ba'dal ittifaqi ala masyru'iyatiha, setelah para ulama tadi bersepakat tentang syariat berkorban itu, ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama berbeda pandangan, fi hukmiha, tentang hukum korban itu ala qaulain, dua pendapat Pak. Tentang hukum itu tentang dua pendapat. Yang pertama jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan ya bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah berarti sunnah yang sangat dianjurkan sekali ya. Mendekati wajib lah ya. Tapi enggak sampai wajib. Sunnah masih sunnah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalatil ashr," kalau sudah masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhahi," dan ingin, nih kata-kata ingin ini Pak yang merubah hukum ini. Dan ingin salah seorang di antara kalian itu untuk berkorban, fala yamussa min sya'rihi wa bashrihi syai'an. Jangan potong rambutnya dan kukunya. Jadi kata-kata ingin itu menunjukkan dia enggak wajib. Ya. Tadi kan dalil pertamanya itu Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah berkorban dengan dua domba yang dominan warna putih, ada warna hitamnya. Itu kan menunjukkan bahwasanya sunnahnya Nabi melakukan itu. Apalagi Nabi melakukannya tiap tahun. Kemudian dipalingkan maknanya Pak dengan hadis lainnya. Hadis lainnya ada kata-kata ingin itu. Karena ingin kan nggak bisa dipaksakan. Kan nggak bisa kita memaksa orang. Kamu harus ingin, kan nggak bisa. Ingin itu ya menunjukkan bahwasanya dia pilihan gitu, pilihan. Maka ini dalilnya. Dalil dari hadis Ummu Salamah itu diriwayatkan Muslim. Jadi kalau masuk 10 hari Zulhijjah dan ingin, nah ingin ini memalingkan maknanya dari wajib menjadi sunnah muakkadah itu. Ya. Itu ya dalil jumhur begitu. Ya, dalil jumhur. Ya. Karena kata aroda itu. Kemudian berikutnya apa Pak? Sahha an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, riwayat sahih dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, annahuma la yudhiyani. Jadi ada beberapa tahun itu Abu Bakar dan Umar tuh enggak berkorban sama sekali, Pak. Enggak berkorban sama sekali, makhafatan an ya'taqidan nasu, khawatir orang-orang menganggap annaha wajibah. Kurban itu wajib, khawatir dianggap wajib. Makanya Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak korban. Ya, pernah tidak korban. Karena khawatir. Kalau wajib, ya mereka harusnya melakukan tiap tahun, Pak ya. Itu pendapat pertama, Pak.
Pendapat kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah Al-Auza'i ila annaha wajibatun alal qadir. Bahwasanya berkurban itu wajib bagi orang yang mampu, ya Pak ya. Jadi kalau ada kemampuan, ya hukumnya wajib. Kalau Abu Hanifah dan Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i mengatakan, ya, idealnya gitu memang ya Pak ya. Walaupun sunnah muakkadah ya kita usahakan kalau kita ada kemampuan. Ya, kalau Abu Hanifah mengatakan malah wajib kalau ada kemampuan. Apa dalil mereka Pak? Dalil mereka yang pertama teladan kepada Nabi. Nabi berkorban berarti kita ngikut Nabi. Yang kedua Pak, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Apa kata Rasulullah? Man wajada sa'atan, siapa yang mendapati kelapangan, ya, li ayyudhhiya, untuk berkorban. Siapa yang mendapati kelapangan untuk berkorban, falam yudhhi, kemudian dia enggak berkorban, ya, fala yahdur musallana, jangan dekati tempat salat kami, masjid kami. Ya, itu kan wanti-wanti Rasulullah, peringatan keras ya. Ada kemampuan tapi enggak mau melakukan, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Artinya di situ ya bukan berarti dilarang untuk mendekat, tapi tingginya tingkat ancaman di situ ya Pak ya. Ya, harus begitulah kira-kira gitu ya. Kalau ada kemampuan ya lakukan itu. Tapi itu juga menjadi dalil Abu Hanifah dan Al-Auza'i untuk menyatakan hukumnya wajib Pak ya. Ya, kuat gimana ya? Kuat tetap jumhur tentunya Pak ya. Jumhur itu ya menyatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau kita ada kemampuan ya lakukanlah. Jangan kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya Pak, ya. Masyru'atun likulli ahli baitin. Ya. Idealnya itu setiap keluarga ada satu korban. Idealnya ada satu sahibul korban. Al-udhiyatu masyru'atun li ahlil bait. Ya, bahwasanya korban itu disyariatkan untuk keluarga. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhatun." Ya, bagi setiap keluarga setiap tahun itu adhatun, korban. Ya, Pak ya Bu ya. Jadi Inna ala ahli kulli baitin, bagi setiap keluarga, fi kulli amin, setiap tahun, adhatun, ada korbannya. Jadi kalau bisa ikut korbannya, korban setiap keluarga itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkata At-Tirmidzi hasan gharib, namun ada yang mengomentarinya dengan dhaif, didhaifkan oleh Al-Khattabi, tapi At-Tirmidzi mengatakan hasan gharib ya Pak ya. Tapi idealnya ya kalau kita bisa satu keluarga ya bisa lakukan itu ya Pak ya. Kemudian fa'ala hadza, ya, berdasarkan hal ini fayadkhul fiha ahlul baiti jami'an. Ya, berdasarkan hal ini berarti ketika satu orang dari satu keluarga itu berkorban, Pak, pahalanya mencakup semua keluarga yang ada di situ. Ya, misalnya atas nama bapak, ya, berarti yang bawah-bawah dia ikut. Atas nama ibu juga enggak ada masalah di situ. Selama kan masih ada orang-orang terkait di situ, suaminya, anak istrinya juga. Ya, cuman pas sunnah menahan memotong rambut ya sahibul korban itu, Pak. Nama bapak, ibu misalnya. Ibu berarti ibu yang nahan untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku, tapi pahalanya nyangkut ke semuanya gitu. Jadi satu orang di satu keluarga itu sudah pahalanya ke satu keluarga itu. Ya, kalau bisa satu orang setiap tahun di satu keluarga itu ada yang berkorban. Ya. Gitu idealnya begitu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan ya Pak ya, sahih hadisnya riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca ala udhiyatihi, korbannya beliau membacanya Allahumma bismillah. Beliau menyembelih itu Nabi mengatakan begini Pak, bismillah ya. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan keluarga Nabi Muhammad. Ya. Nanti kan kita kalau nyembelih kan juga begitu idealnya kita baca itu. Allahumma hadza an, oh, ya Allah ini dari disebutkan namanya Fatimah wa ali baitiha gitu. Khalid wa ahli baitihi gitu. Nyangkut di semuanya. Jadi pahalanya dapat. Jadi keluarganya disebutkan.
Bahkan nanti pembahasannya yang hidup dan yang mati pun bisa dicakup di situ. Wa ahli baiti al ahya wal amwat gitu ya. Nah, yang hidup dan yang meninggal. Bahkan begitu juga bisa. Berapapun anggota keluarganya mencakup pahalanya di situ, Pak. Makanya idealnya satu keluarga itu adalah satu gitu. Menjadi sohibul korban setiap tahunnya. Ya, kalau nggak mampu tahun ini, tahun depan kita coba gitu, Pak. Jadi Rasulullah itu menyembelih taqabbal an Muhammad, ya Allah terima dari Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Jadi Nabi itu berkorban untuk beliau, keluarga beliau dan umat Nabi Muhammad. Inilah yang menjadi alasan para ulama menjelaskan, Pak, kalau seandainya ada di antara umatnya itu benar-benar nggak mampu berkorban sama sekali seumur hidupnya, nggak pernah bisa. Bukan karena nggak mau ya, Pak, nggak bisa sama sekali, maka korbannya sudah diikutkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dulu berkorban gitu. Taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Semuanya dicakup di situ. Ya, umat Muhammad berarti kita semua yang cakup di situ, ya, Pak. Nah, ya, ini hadisnya sahih. Nah, makanya kalau satu orang saja dalam satu keluarga itu ada, itu bagus. Kalau semakin banyak semakin bagus, Pak. Kalau bisa setiap orang di keluarga itu ikut korban gitu. Kalau bisa minimal satu. Semakin banyak semakin bagus. Semuanya kalau perlu gitu ya, Pak. Semuanya kalau perlu. Nah, pahalanya semakin banyak. Ini menunjukkan ya, fadalla dzalika ala anna dukhula ahlil bait fil udhiyah jaiz. Itu menunjukkan masuknya keluarga ke dalam korban itu boleh. Cuman yang pas sunnah menahan memotong rambut ya, itu berlaku yang atas namanya itu, yang sahibul korbannya. Pahalanya mencakup semua ya, Pak ya. Mencakup semua. Kemudian apa hikmahnya, Pak? Hikmah yang pertama dari kita berkorban itu lil udhiyati hikamun katsira, banyak hikmahnya. Yang pertama itu adalah at-taqarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, namanya juga korban ya, Pak ya. Korban itu artinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bimtisali awamirihi, wa minha di antaranya adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah tadi. Menumpahkan darah maksudnya nyembelih. Pak. Makanya salah satu masalah, Pak, yang dibahas ketika korban itu mana yang lebih afdol? Kita bersedekah dengan 3 juta berapa sekarang Ustaz? 3,5 ya, Pak ya. 3,5 atau korban. Nah, itu. Maka para ulama menjelaskan, sepakat para ulama, Pak, enggak ada berbeda di situ, bahwasanya ketika hari Nahr, hari raya Idul Kurban seperti itu, yang afdol adalah menyembelih, bukan bersedekah dengan uangnya. Nah, gitu. Karena dia syiar sekali setahun. Nah, itu disepakati oleh para ulama dan enggak ada perbedaan di situ. Bahwasanya berkorban di hari raya Idul Adha dia lebih afdol daripada bersedekah dengan jumlah uangnya itu. Walaupun uangnya banyak ya, Pak ya. Kalau beli sembako kan banyak itu, ya, Pak ya. Tapi enggak. Afdolnya adalah berkorban. Kenapa? Karena dia ibadah ketika itu. Syiarnya umat Islam. Ya, syiarnya umat Islam. Maka apa, Pak? Maka kullama kanat al-udhiyatu aghla wa asman wa atam kanat afdal. Maka jikalau korbannya itu semakin mahal, ya, Pak ya. Korbannya itu kalau semakin mahal, semakin gemuk dan semakin sempurna, maka itu lebih afdal. Yaitu sesuai dengan kemampuan kita lah. Tapi semakin baik yang kita korbankan itu semakin bagus. Kenapa? Karena dia sifatnya ubudiyah ya, Pak. Ubudiyah itu semakin bagus, semakin hebat. Nah, sama dengan kisah Qabil dan Habil itu. Qabil mempersembahkan yang terbaik. Yang Habil asal-asalan. Yang terbaik itu siapa ya? Persembahan dari Qabil, anaknya Nabi Adam itu, Pak. Jadi korban itu semakin besar, ya. Kan ada sekarang itu sebagian masjid itu yang pakai super gitu saja. Ada yang lebih mahal gitu juga ya, standar sana ya. Ya semakin ini kita sesuai kemampuan kita lah. Semakin kita rasanya mampu lebih ya lakukan lebih itu, Pak. Ya semakin mampu lebih lakukan lebih itu. Itu semakin bagus. Karena dia sifatnya ibadah, semakin bagus semakin baik. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya, Pak, dahulu sahabat, lihada kana sahabatu radhiyallahu anhum, dahulu para sahabat itu yusminunal adhahi. Dahulu para sahabat itu menggemukkan korban-korbannya, Pak. Menggemukkan itu bukan dengan gelondongan apa istilahnya itu, yang pakai air itu Ustaz ya. Gelondong itu ya. Nah, itu enggak digituin, tapi dikasih makan terbaik gitu. Dikasih makan terbaik. Digemukkan, sengaja digemukkan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu.
Jadi sebelum disembelih itu kira-kira dipelihara dulu ya, kasih makan yang baik-baik ya. Untuk korban gitu. Untuk korban. Yang terbaik, Pak. Nah, dahulu para sahabat begitu. Itu riwayat Bukhari dalam sahihnya mengatakan ya, Yahya bin Sa'id ya, mengatakan sami'tu Aba Umamah bin Sahal mengatakan kunna nusmin, dahulu kami menggemukkan al-udhiyah, korban itu bil Madinah, di Madinah. Wa kanal muslimuna yusminuna, dan para sahabat yang lainnya ya juga menggemukkan. Ya, jadi dia ibadah, Pak. Ibadah itu yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya apa, Pak? Mendidik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bilang bahwasanya sembelih itu adalah ibadah. Sehingga ibadah itu enggak boleh kecuali kepada Allah taala. Yang ketiga itu adalah menunjukkan tauhid kita. Karena kita membaca bismillah, Allahu Akbar, baca ketika itu ya Pak ya. Itu kan tauhid itu. Ya. Kemudian it'amul fuqara, memberi makan orang-orang fakir wal muhtajina, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi memberi makan orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Makanya di hari raya itu panitia kan nggak boleh Pak ya. Idealnya panitia tuh harus cermat, jangan sampai ada yang enggak itu ya. Insya Allah sekarang panitia dahulu, sekarang insya Allah gitu ya Pak. Cari ya semuanya nggak ada yang nggak dapat gitu. Karena hari raya itu kan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Hari raya itu Pak hari makan-makan, minum-minum, dan zikir, ingat Allah. Zikirnya apa ya? Salah satunya dengan takbiran itu. Tapi ya makan-makan, makanya kita nggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, dan 13. 4 hari rayanya Pak, makan-makan gitu. Makanya hari raya Idul Adha, sebagian ulama mengatakan hari raya besar itu hari raya Idul Adha itu. Kita nggak boleh puasa 4 hari, disuruh makan 4 hari itu Pak. Kalau Idul Fitri kan cuma sehari ya Bu ya, sehari. Tanggal 2 kita udah boleh puasa Syawal. Kalau Idul Adha tuh 10, 11, 12, 13 ayam tasyrik itu. Makanya jangan sampai ada yang nggak mendapatkan daging di sekitar kita. Padahal misalnya korbannya banyak, kemudian ada yang nggak dapat daging. Itu kan tugas kita sebagai kaum muslimin untuk saling ingat mengingatkan. Kalau panitia mungkin ada yang lupa ya diingatkan. Gitu. Panitia kan juga sibuk juga Pak ya, banyak pekerjaannya lainnya. Gitu. Kemudian at-tausi'ah 'alan nafsi ya Pak ya. Kemudian juga memberikan kelapangan kepada diri sendiri ya Pak ya. Kemudian kepada keluarga dengan makan daging ya. Enggak semua orang makan daging Pak biasanya. Ada yang enggak makan daging ya, jarang-jarang makan daging. Maka dengan itu kita bisa berbagi. Kemudian masalah berikutnya Pak, at-taksim. Taksim itu artinya pembagian. Ya, pembagian. Ja'a fi dzalika iqdatu aqwalin. Ada beberapa pandangan mengenai pembagian ini, Pak. Pendapat yang paling sering dirujuk dan paling sering dirujuk di kalangan sahabat itu pandangan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan ya'kul huwas sulus. Sahibul korban dan keluarganya itu makan sepertiganya. Apa ya? Wa yut'im man arada sulus. Kemudian dia bisa memberi makan atau memberikan kepada siapapun yang diinginkannya sepertiganya. Kemudian wa yatasaddaq 'alal masakin bisulus. Kemudian sepertiganya bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi sepertiganya dimakan untuk dia sendiri, sepertiganya dihadiahkan ya, kepada teman-temannya, karib kerabatnya, orang kaya kan nggak semua ya. Nggak ada masalah sedekah ke orang kaya Pak ya. Teman gitu, namanya kolega atau apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dia memberikannya kepada fakir miskin sepertiganya. Itu kata Ibnu Abbas itu. Pandangan Ibnu Abbas. Ada pandangan lainnya ya'kul an-nisaf, dia makan setengahnya, wa yatasaddaq bin nisaf, dia bersedekah setengahnya. Warajih, tapi pendapat yang paling kuat gimana Pak? Anna an ya'kul, dia boleh makan, wa yuhdi, dia boleh memberikan hadiah, wa yatasaddaq, dan mensedekahkan, wa yaf'al ma yasha, melakukan apapun yang diinginkannya, wa kullama tasaddaq fa huwa afdal. Semakin banyak disedekahkan itu semakin baik Pak. Jadi batas minimalis lah kira-kira dapatnya sepertiga gitu. Tapi kalau dia mau mensedekahkan di semuanya silahkan saja. Saya nggak usah dikasih sepertiga katanya ke panitia misalnya. Saya kasih seperempat aja, selebihnya sedekahkannya. Ya semakin banyak disedekahkan itu semakin baik. Kalau mau nggak ngambil sedikit pun ya itu lebih bagus lagi Pak. Gitu ya. Semakin banyak disedekahkan itu semakin baik. Tapi kalau mau mengambil itu ya kira-kira kita ngambil pendapat Ibnu Abbas tadi sepertiganya. Kira-kira gitu. Yang lainnya ya sedekahkan. Ya. Atau kalau nggak mau sama sekali, misalnya kita itu ya
sedekahkan semua gitu. Itu lebih bagus lagi. Intinya semakin banyak disedekahkan semakin baik. Kemudian masalah berikutnya Pak, ihdaul kafir minha. Kita memberikan hadiah kepada orang, memberikannya kepada orang non muslim, ya. Ya juzu, ya boleh, ayyuhda dihadiahkan. Kan tadi ada sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan kepada kafir miskin. Maka boleh dihadiahkan kepada non muslim selama dia itu wairu muqatilil muslimin, enggak memerangi umat Islam, ya. Enggak memerangi umat Islam, khossatan apalagi ingkana yurja islamuhu, kalau bisa diharapkan keislamannya, ya udah dekatlah dengan umat Islam, ya Pak ya. Tinggal selangkah lagi masuk Islam kira-kira gitu, maka itu boleh diberikan, ya Pak ya. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini fayajuzu an tuhda, bisa diberikan kepada amilan. Amilan itu artinya pegawai kita. Kita punya pegawai misalnya Pak, pegawai non muslim, ya, kita korban, ya bisa kita hadiahkan dari itu. Kita kasih dia. Enggak ada masalah itu. Ya, apalagi dia udah diharapkan juga keislamannya bagus Islam gitu ya. Atau khadimah, atau kita punya asisten rumah tangga yang non muslim itu bisa. Aura'ian, ya, pengembala kayak. Walau kana kafiran. Inilah pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kemudian masalah berikutnya Pak. Idza ta'ayyabat al-udhiyatu ba'da syira'iha. Kalau korban tadi memiliki aib setelah dibeli, ya Pak ya. Kan korban itu harus selamat dari aib, ya Pak ya. Aib itu kaki patah, mata celek misalnya, ya. Itu kan ada 4 aib pokok, itu nanti akan dibahas di sini juga. Kalau seandainya sudah kita beli terus ada aibnya, ya. Misalnya apa Pak? Manishtaro udhiyatan, siapa yang membeli korban, summa asna'a tanziliha, kemudian ketika diturunkan inkasarot, patah kakinya misalnya. Patah kakinya ya Ibu ya. Turun patahnya. Au ta'ayyabat, atau dia beraib misalnya matanya ketusuk pas turun itu Pak. Diturunin tiba-tiba karena enggak sengaja misalnya ada kayu nusuk gitu ya. Kan beraib itu. Maka fa innahu yudhhi biha, maka dia tetap boleh berkorban dengannya. Wala harot, tidak ada masalah, li'annahu wairu mufrid, karena dia enggak sengaja. Kecuali sengaja Pak ya. Sengaja dipatahkan kakinya ya, atau ditusuk ya, baru enggak diterima dalam syariat itu. Maka dia beruzur karena dia enggak sengaja. Kalau sengaja baru. Kalau enggak sengaja enggak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya Pak, syira'ul udhiyah dainan. Membeli korban dengan membeli korban dengan hutang. Memberi korban dengan hutang. Kita berhutang untuk berkorban. Ya. Yajuzu syira'ul udhiyah, boleh membeli korban dainan dengan hutang liman qadiru 'alas sadad, bagi orang yang mampu untuk membayar. Dia enggak punya hutang sama sekali, enggak ada kewajiban sama sekali Pak ya. Cuman nanti dia punya, sekarang ini enggak punya duit karena banyak kebutuhan ya Pak ya. Anak sekolah atau apalah. Adanya nanti misalnya di bulan Muharram. Nah, dia bisa berhutang tapi dia punya dengan syaratnya dia punya kemampuan untuk membayar itu, punya gaji yang bagus dalam hitung-hitungannya dia mampu untuk itu. Maka dia boleh melakukan itu. Pak ya. Wa idza tazahamat dainu, kalau seandainya berbenturan antara hutang yang jatuh tempo itu Pak, hutang yang udah harus deadline, harus dibayar gitu ya, ma'al udhiyah ya, dengan korban, maka quddima sadaduddain, maka didahulukan bayar hutang dulu. Kalau bayar hutangnya sudah jatuh, harus dibayar. Kalau enggak dibayar nanti ini gitu ya. Tapi kalau seandainya udah bebas hutang atau hutangnya berjangka lama, itu bisa itu untuk berhutang. Asalkan benar-benar mampu untuk membayarnya. Kemudian yang berikutnya Pak, ya. Berkorban al-udhiyatu anil ghairi, ya. Berkorban untuk yang lainnya, ya, untuk yang lainnya. Kita berkorban atas nama orang lain. Orang lain itu maksudnya orangnya masih hidup ya Pak ya. Nah. Jadi yajuzu an tudhi an ghairikal ajiz, engkau boleh berkorban untuk orang selainmu yang tidak mampu, orangnya masih hidup di sana tapi dia misalnya fakir, enggak punya uang gitu.
terus kita berkorban atas nama dia. Ya saya masukkan nama, jangan tiba-tiba kita atas nama fulan yang masih hidup gitu. Tanya dulu ke orangnya, minta izin dulu. Fa illam yakun ajizan, kalau dia mampu, ya. Fal aslu anal wujub muta'allaq bi raqbatihi. Kalau seandainya dia mampu berarti kewajiban dia. Tapi kalau dia nggak mampu kita boleh, tapi izin dulu ke orangnya itu. Izin dulu ke orangnya. Jangan kita tiba-tiba langsung gitu ya. Walaupun kita sedekah niatnya, tapi tetap harus izin ke orangnya. Kemudian Pak, hukum masalah berikutnya yang kita bahas, ya, jam berapa? Oh masih lama ya. Nah, hibatul adhahi lil muhtajina liyudahu bihi. Kita punya kambing 2 misalnya Pak ya. Kemudian kita mengasihkan salah satu kambing tadi kepada orang lain yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu, agar mereka bisa berkorban dengan kambing itu. Jadi kita punya 2 kambing ya Pak. 1 kambing buat kita korban, 1 kambingnya kita kasihkan ke teman yang tidak mampu itu. Ini kambing, silakan kamu berkorban dengannya. Berkorban tapi, ya, berkorban. Maka itu boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi qasaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dohaya, Nabi itu pernah membagi korban-korban beliau baina ashabihi, di antara para sahabatnya. Jadi beliau berbagi Pak ya, berbagi korbannya kepada hewan-hewan korbannya itu kepada para sahabatnya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwasanya ala anna ahlal ghina, bahwasanya orang yang kaya itu yuwazzi'una dhahaya, boleh membagi atau berbagi korbannya alal mu'awwidin, kepada orang-orang yang tidak mampu, li ajli an yudahu biha, agar bisa mereka berkorban dengannya. Jadi boleh ya Pak ya. Jadi kita punya ini ya, memberikan hewan, salah satu hewan kita kepada yang lainnya agar mereka berkorban dengannya. Kemudian masalah selanjutnya ya. Masalah selanjutnya adalah mustahabbatul udhiyah ya. Korban yang disunnahkan. Korban yang disunnahkan. Al-mustahabbat yang disunnahkan itu dari korban ya, afdoluha, korban yang paling terbaik, wa asmanuha, paling gemuk ya Pak ya, wa a'laha samanan, dan paling mahal. Kalau mahal paling pasti bagus biasanya gitu Pak ya, wa anfasaha inda ahliya, pokoknya yang paling best lah bagi orang sahibul korban itu. Wa alaihi an yatafahhas al-udhiyah, maka dia itu harus memeriksa, survei dulu ya Pak ya. Nah, cari-cari dulu yang terbaik gitu. Cari-cari dulu yang terbaik. Kemudian masalah selanjutnya, al-mar'ah tumsik an sya'riha wa azfariha ya. Perempuan kalau menjadi sahibul korban, ibu-ibu ya, itu menjadi sahibul korban, itu tetap ya sama dengan laki-laki, menahan untuk memotong rambutnya dan kuku-kukunya ya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang kita bacakan tadi, wa huwa amun, karena dia bersifat umum, fiman arada an yudhhiya, bagi siapa saja yang pengen berkorban, fayashmul ar-rijal wan nisa, mencakup laki-laki dan perempuan. Di perempuan, ibu-ibu ya, laki-laki mencakup di situ. Kemudian al-baqarah wal ba'ir, sapi dan onta. Sapi dan onta itu Pak, al-baqarah wal ba'ir, sapi dan onta itu yashtariku fihi sab'atun au aqal. Bersekutu di sapi dan onta itu 7 ya Pak. Kita udah tahu itu 7 au aqal, atau kurang daripada itu. Kalau lebih, wa amma aksar min sab'ah fala. Kalau lebih daripada 7 enggak. Batas minimalnya 7, maksimal ya 7. Kalau kita satu sapi 3 ya enggak apa-apa, 4 enggak apa-apa, 5 enggak apa-apa, 6 enggak apa-apa. 1 orang enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu lebih daripada 7. 1 sapi atau 1 onta. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, masalah hal yashtarikuna fil juzur. Ya.
Mayuridul laham, oh ini enggak usah gitu. Berikutnya adalah bai'u jildil udhiyah. Ini yang biasanya menjadi masalah ini. Di mana-mana yang sering pertanyakan itu masalah yang ini nih. Menjual kulit korban. Ya, ini masalah yang di mana-mana sering dibahas ya, dan berulang-ulang pembahasannya. Ya kadang-kadang sering saling adu video YouTube kadang-kadang, wah. Saling video. Ya beberapa kali saya ada sering video YouTube ya. Adu video YouTube satu ini ya. Kita lihat ya Pak ya. La yajuzu lil mudahhi, tidak boleh orang yang sahibul korban. Sahibul korban itu ya wakilnya panitia itu ya Pak ya. Ayyabi' untuk menjual jilda udhiyatihi, ya, menjual kulit korbannya. Li'annaha bidzabah, karena ketika seseorang sudah berkorban, Pak, itu ta'ayyanat lillahi bi jami'i ajzaiha. Kalau seorang sahibul korban sudah mengatakan lillah, saya berkorban gitu, berarti semua bagiannya itu untuk Allah Ta'ala. Enggak boleh dijual ya Pak. Dimakan boleh, sedekah, dijual enggak boleh. Ya, dijual enggak boleh. Makanya korban itu menjadi wajib karena dua Pak sebabnya. Yang pertama karena bernazar. Yang kedua karena dia ketika membeli itu sudah diniatkan. Ketika membeli ini untuk korban, udah berarti nggak boleh setelah itu dia menjualnya lagi atau harus untuk korban. Karena sudah wajib hukumnya di ketika itu. Itu dua sebab itu korban menjadi wajib ya. Kalau enggak dia cuma sunnah muakkadah. Tapi kalau udah membeli mengatakan ini untuk korban berarti nggak boleh setelah itu lagi. Nggak boleh, oh nggak jadi gitu nggak, karena udah dibeli gitu. Karena udah dibeli lillahi ta'ala. Nah itu Pak. Wa ma ta'ayyana lillahi, apa yang sudah diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, lam yajuz akhzul iwadi anhu, enggak boleh dijual belikan. Ya. Walihada, karena itulah la yu'to al-jazzar, makanya tukang jagal itu tidak diberikan minha, dari daging itu sesuatu pun ala sabilil ujrah, sebagai upah enggak boleh. Daging pada jagalnya dikasih upah dengan daging atau diupah dengan kulit itu enggak boleh Pak ya. Kenapa? Karena semuanya yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan biasanya dilebihkan itu untuk Pak ya. Rata-rata kan memang begitu. Misalnya untuk apa? Korbannya daging sapinya 3,5 atau 3,4, 100-nya untuk ya, untuk apa? Untuk jagalnya gitu-gitu. Itu udah diperuntukkan Pak ya. Karena enggak boleh memang dari situ. Karena semuanya kalau udah dikorbankan berarti itu lillahi ta'ala semua. Nah, ada riwayat Bukhari Pak ya, dari Ali. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkanku, kata Ali, an aku ma'ala badnah, saya untuk mengurus ontanya. Wa an atasaddaq, kemudian saya bersedekah dengan bilahmiha, dengan dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa alla u'tiyal jazzar minha, kemudian saya enggak boleh memberikannya kepada tukang jagal ya, artinya diberikan sebagai upah di sini. Kemudian beliau mengatakan, qala, Ali berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikannya dari uang kantong kami sendiri ya, yang pakai sahibul korban itu ya Pak ya, ngasih dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal itu kalau memang berbayar gitu ya Pak ya. Kemudian Imam Syaukani mengatakan Pak dalam Nailul Autar itu, jilid 5 halaman 153 ya. Ittafaku, para ulama bersepakat, ala anna lahmaha, bahwasanya dagingnya la yuba', dagingnya tidak dijual. Wa kaza al julud, begitu juga dengan kulitnya. Cuman, nah ini ada yang mungkin sebagian akan menjadi dasar sebagian lainnya Pak ya. Wa ajazahu al-Auza'i, dibolehkan oleh al-Auza'i. Nah, dibolehkan oleh al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rohawai, Abu Saur, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, itu dibolehkan untuk dijual Pak. Makanya kalau sebagian mengatakan bolehnya itu dijual, tapi ada ketentuannya. Wa yusraf samanahu masrofal udhiyah, tapi hasilnya penjualannya itu tetap dipergunakan
sesuai dengan peruntukan korban, artinya dibagikan lagi ke fakir miskin atau ke orang-orang disedekahkan. Tidak untuk upah. Kalau upah tetap nggak boleh. Boleh silakan dijual, tapi peruntukannya untuk ke fakir miskin itu. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan para ulama, para orang di situ. Makanya saya bilang tadi adu video YouTube gara-gara itu ya. Nah, adu video YouTube kan gara-gara itu ya. Karena adanya sebagian membolehkan itu, tapi peruntukannya tetap harus itu ya. Harus untuk kepentingan utia, nggak boleh sebagai upah. Misalnya di fakir miskin atau apa. Nah, kalau saya, terbaiknya kalau saya jalan keluar dari perbedaan itu, panitia menghibahkan, kalau enggak mensedekahkan kepada perorangan atau kepada lembaga atau kepada apa gitu. Kalau jangan, karena panitia itu kalau saya berpandangan itu adalah wakil dari sohibul korban. Maka wakil sohibul korban tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh wakilnya itu. Kalau seandainya sohibul korban nggak boleh menjual, berarti panitia sebagai wakil sohibul korban jangan jual juga. Kira-kira itu jangan keluar nih Pak. Kalau hibahkan saja, hibahkan ke lembaga, ke orang atau ke siapa gitu ya. Biar mereka yang mengurus itu. Daripada ya itu jalan keluar dari perbedaan itu kalau menurut saya. Ya, daripada berdebat apakah tidak atau boleh apa tidak. Mendingan kayak seperti itu saja. Ya. Kalau seandainya dijual sama panitia nanti, ya malah sebagian mengatakan tidak boleh itu. Ya. Kalau seandainya dihibahkan itu kan udah jalan keluar, udah selesai. Yang satu puas, yang kelompok ini juga puas. Jadi dihibahkan aja biar nggak usah panitia ngurus itu, gitu. Jadi dihibahkan kemana? Biar mereka mengurus itu. Sama kayak kita ngasih daging ke fakir miskin. Fakir miskin kalau dijual setelah itu kan urusan dia, karena akadnya sudah selesai Pak ya. Karena dagingnya udah jadi milik dia. Mau dia pakai jual untuk beli beras lagi atau apa, ya suka-suka dia. Tugas kita sudah selesai. Makanya kita juga panitia itu kan wakil dari sohibul korban. Kalau sohibul korban tidak boleh, berarti kan wakilnya juga jangan melakukan itu. Makanya hibahkan saja, sedekahkan, kemudian urus sama yang uruslah, silakan mau dibelikan apa, atau mau dijual, atau mau dikasihkan lagi kepada yang lainnya, itu suka-suka saja, gitu ya Pak. Itu solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasadduq bil jilid. Ya, boleh enggak mensedekahkan dagingnya ya? Ya juzu an yatasaddaq bil jilad, boleh bersedekah dengan kulit kepada fakir, au yahabu limai yasha, atau menghibahkan kepada siapapun. Kayaknya udah azan ya Pak ya. Jadi boleh kulit tadi dikasihkan ke orang fakir atau dihibahkan kepada siapapun yang diinginkannya. Ya siapapun aja udah. Intinya panitia jangan ikut campur lah gitu kira-kira, biar selamat juga dari tanya orang lain gitu. Kita cukupkan demikian Pak, insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masih fikih korban insyaallah. Masih ada pembahasan tentang fikih korban. Kita cukupkan demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.